Haleluya. Haleluya. Berikan salam dulu kiri kanan. Yang belakang boleh maju ke depan. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Angkat tanganmu, haleluya. Angkat tanganmu, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Amin, 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 amin. Mari kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami sampai saat hari ini Tuhan, kami kuat, kami sehat. Amen. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami memuji nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, karena Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, segala Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Amin, mari tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Lebih lagi. Lebih lagi. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan, oh girang, oh giranglah, oh giranglah. Sekali lagi katakan, oh giranglah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan buat Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Cepat saja katakan, oh giranglah. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sama-sama katakan, oh girang, oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kuasa, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu, kekal selamanya. Katakan, oh, amin.
Sama-sama Engkaulah Raja atas dunia yang menaklukkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya memerintah untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu harap, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Katakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, hey! Amen. Engkaulah Raja atas dunia yang menaklukkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan Percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi katakan, Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah, amin. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah kami, Allah Immanuel yang menyertai hidup kami dalam segala musim hidup kami. Kesetiaan-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami hadir, kami tiba di tempat ini, beribadah juga karena anugerah kasih karunia Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan atas pengampunan-Mu, atas lawatan-Mu, atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami naikkan doa syafaat kami untuk bangsa negara kami Indonesia yang luar biasa. Kasih Tuhan, kasih Bapa melawat bangsa kami, menjamah bangsa kami, menjamah para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Walaupun masih berbeda keyakinan, tapi tidak membatasi, tidak menghalangi kasih Tuhan melingkupi para pemimpin bangsa kami. Rakyat bangsa kami juga mengalami kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banten, Provinsi Banten juga dilawat Tuhan. Banten diberkati Tuhan.
Kota-kota kami, tempat tinggal kami juga dilawat, diberkati Tuhan. Lingkungan tempat tinggal kami juga diberkati Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Gereja-gereja-Mu di seluruh tanah air, seluruh dunia ini, Tuhan berkati. Yang hari ini menyelenggarakan ibadah, setiap gereja-Mu memuliakan Tuhan. Setiap pengajaran yang disampaikan adalah kebenaran Injil yang murni. Terima kasih Tuhan, termasuk di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ yang Kau hadir. Di mana ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kemujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kemenangan, ada terobosan, ada jalan keluar, ada pengharapan. Hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oh, silakan Tuhan berbicara, nyatakan dan singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan yang menghancurkan semua ikatan, semua belenggu, semua setan, semua iblis, roh jahat dihancurkan oleh kuasa firman dan oleh Roh-Mu. Berbicaralah Tuhan, kebangkitan kebangunan rohani terjadi di tempat ini, di gereja-Mu. Keluarga-keluarga dilawat Tuhan, setiap pribadi dilawat Tuhan, anak kecil, pemuda, remaja, youth teens dilawat Tuhan, orang-orang tua dilawat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh ibadah ini, ambil alih seluruh hati kami, pikiran kami. Tidak ada yang terkontaminasi oleh apapun dari dunia ini. Semuanya disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih, kami akan memberi korban persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Menari buat Tuhan. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Amin. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, Tuhan memberiku kegirangan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberi ku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Haleluya, ku bersorak. Bersorak haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Maka dari itu Tuhan kami minta pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu nyata atas setiap kami lebih lagi Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan mengalir tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat saja katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Amin. Oh jiwaku, kami sungguh haus Tuhan. Amin. Ya, mari sama-sama katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Oh jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Amin. Laku tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkaulah penolong bagi setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Yes, yes, yes. Amin. Lebih lagi, oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kaulah pengharapan, Kaulah penghiburan bagi setiap kami, Kaulah penyelamat, Yesus. Mari lebih intim lagi kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu lebih lagi, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Adalah sumber pengharapan di dalam kesesatan. Adalah sumber pengharapan di dalam kelemahan bagi setiap kita. Yes, yes, yes. Mari lebih intim lagi. Naikkan ucapan syukur lebih lagi. Yes, yes. Oh, yes. Berkali kuasa-Mu Tuhan, menggali hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan, jiwa kami rindu Engkau Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau. Amin, amin. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah sumber penolong, penolongku dan Allahku tiada yang. Mari saya undang bagi berdiri. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepada Kaulah sumber pengharapan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan depan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang sanggup Tuhan menggenapi. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah
tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. sanggup Tanda kita berserah kepadanya. menggenapi Yang sanggup menggenapi. imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kata ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku Yang duduk di tahta, aku muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau yang layak. Kau layak Ku nyanyi hosana, hosana, hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana. Amin. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak ya disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak segalanya buat Tuhan, Raja dan segala Raja. Amin. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang bertata, Engkau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di depan Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Kita tinggikan namanya. Amin. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Amin. Katakan Yesus.
dimuliakan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan, yang bertata. Engkau yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus, 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 Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau yang bertata, yang bertata. Engkau yang berkuasa, Yesus, 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 Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Rajaku Tuhan. Kau Raja. Kenangan sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan suasana bagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang layak disembah. Kami bangga memiliki Allah yang maha besar, sangat besar. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan, bukan saja Tuhan, nampak Tuhan dalam mata kami, tapi kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sembah puji kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami sudah mengagung-agungkan Engkau. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah puji kami bagi-Mu Bapa. Tiba saatnya kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan yang daripada Allah Bapa atas setiap kami ya Tuhan yang ada di tempat ini. Tanpa terkecuali. Urapan-Mu turun Tuhan atas setiap kami. Agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Urapi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Agar kiranya Tuhan, kedagingan tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tapi apa yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Bahkan memperbaharui cara pandang kami, mindset kami Bapa. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Sukacita? Banyak masalah? Wah banyak katanya. Tapi tetap sukacita toh? Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah kita, sukacita dalam pencobaan. Katakan sukacita. Beri senyumnya kiri kanan. Kalau ada yang gak senyum masih mikirin masalahnya. Ya, Bapak Ibu, kita ingin belajar sama-sama. Tema yang kita angkat hari ini adalah sukacita dalam pencobaan. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Yakobus saat ini. Dia ingin memperingati orang-orang Yahudi dalam perantauan untuk sukacita dalam pencobaan. Bapak Ibu, saya memberikan suatu gambar, kadangkala sukacita kita gambarkan kita jingkrak-jingkrak gitu ya. Kita sorak-sorak, ya itu gembira lah ya. Tapi sukacita itu lebih dari itu saudara, bukan sekedar jingkrak-jingkraknya. Dan saya kasih gambar di sampingnya, orang yang menengadah dan dia memandang Allah. Ya. Bagi saya itu adalah sukacita yang dalam. Sukacita yang sesungguhnya di dalam sebuah ketenangan. Dia mengerti dan memahami siapa Tuhan yang dia sembah. Apapun yang dia alami. Dia dalam sebuah respon penuh sukacita. Dan saya itu kasih gambar kalau di Zoom itu gambar bajunya sederhana. Ya masih ada sobek-sobeknya sedikit. Bukan mengeluh, bukan mengklaim, tapi suatu sukacita yang dia tahu pancaran sinar kasih Allah tetap ada baginya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Kadangkala di dalam kita menghadapi sebuah pencobaan, menghadapi sebuah permasalahan, ya. Kita ini memiliki respon yang kurang baik manusiawi saya katakan. Respon kita respon manusiawi lah ya, wajar katanya. Kalau manusiawi kita manusia ya, ngeluh, ya kan? Putus asa, bertanya-tanya kenapa ini terjadi Tuhan. Kan saya sudah bergereja, saya sudah percaya Engkau. Saya rajin som, saya ikut kul, saya ikut komsel. Dan sebagainya saudara ya. Tapi hari ini kita diajarkan melalui kitab Yakobus bahwa kita harus memiliki perspektif ilahi. Cara pandang ilahi. Kita harus menganggap pencobaan itu sebuah sukacita. Ayat tadi yang kita baca dikatakan anggaplah sebagai kebahagiaan. Bukan kegembiraan, tapi kebahagiaan, joy, suka, cita. Nah ini yang harus kita miliki sebagai
Umat Tuhan, masalah banyak, masalah banyak. Itu tanda kita masih hidup. Amin. Saya pernah berkata, orang berpikir begini, ya udahlah aku akhiri masalahku. Dengan kata lain, dia mengakhiri hidupnya. Padahal ketika dia lakukan itu masalah besar di hadapan Tuhan. Kalau kita punya masalah itu menunjukkan bahwa kita masih hidup. Dan mari kita sama-sama belajar next. Apa sih sebenarnya dikatakan sukacita? Anggaplah sebuah kebahagiaan. Bersukacitalah dalam pencobaan. Saya belajar memperhatikan konteks ini di dalam bahasa Yunaninya itu kara. Apa itu kara? Kegembiraan yang tenang. Makanya tadi saya berikan sebuah gambaran orang sujud bertelut, dia belajar menghadap Tuhan dan mensyukuri apa yang dia jalani, saudara. Ya. Nah ini arti joy ini sangat berbeda dengan happy. Kalau happy itu ya gembiranya sesaat, saudara. Makanya orang suka ngomong gini, happy birthday, selamat ulang tahun. Dia tahu happy-nya tanggal itu, saudara. Tanggal besoknya belum tentu dia happy. Tapi kalau joy, makanya di dalam ucapan Natal, saudara, enggak ada ya happy Christmas ya. Merry Christmas, lalu ada kalimat-kalimat joy. Sukacita. Karena sukacita itu sebuah perasaan bahagia yang mendalam. Yang keluar ini dari dasar hati yang terdalam. Dan bertahan lama, saudara, enggak sesaat. Itu seringkali terkait dengan sebuah perasaan damai, sebuah kepuasan, ya. Bukan hanya emosi sementara seperti kegembiraan. Tadi saya sudah katakan, kalau kegembiraan itu hanya sesaat. Sukacita kumpul-kumpul, gathering, ya kan? Sukacita, gembira, gembira, nonton, duduk di kafe, gembira. Tapi sesaat. Tapi joy, kara, sukacita. Dia sebuah perasaan yang penuh kedamaian, ketenangan, dan sebuah kepuasan yang begitu dalam. Dia ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sukacita juga bisa didefinisikan sebagai keadaan hati yang gembira. Ya memang keadaan hati yang gembira, ya boleh-boleh saja sukacita gitu kan. Tapi enggak sesaat, tapi memang sebuah keadaan hati yang gembira penuh dengan ucapan syukur. Makanya tadi konteksnya yang mendalam, sebuah perasaan yang mendalam. Dia mengerti dan memahami sebuah keadaan dan dia benar-benar menyadari secara keseluruhan apa yang dihadapi. Kadang kita tahu, saudara, perasaan ini kan ditentukan kadangkala dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau dia memahami situasi itu dan kondisi itu, perasaan itu tidak terganggu, saudara. Ada orang yang kalau dengar berisik-berisik itu terganggu. Ada juga orang yang memahami, menyadari karena oh ya orang lagi ibadah. Bahkan dia punya perspektif, oh ya terima kasih saya dibangunin pagi-pagi. Tetap happy, saudara, nggak terganggu. Mengerti maksud saya itu tadi, kalimat itu? Ada orang yang nggak menyadari, nggak memahami, terganggu dengan situasi dan kondisi. Begitu juga ketika kita menghadapi permasalahan, seringkali kita terganggu dengan situasi dan kondisi. Kita kurang memahami, sehingga kita terganggu perasaan kita. Sebenarnya kalau kita memahami situasi dan kondisi itu, perasaan kita tidak terganggu, saudara. Kita tetap tenang, kita tetap sukacita, kita tetap gembira, kita tetap bersyukur. Meskipun situasinya sulit. Karena kita memahami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sekedar tahu tapi kita tidak sadar. Apa yang saya maksudkan, seringkali kita tahu tapi kita tidak sadar. Kita tahu, saudara, olahraga itu sehat, betul? Tahu, tapi sadar enggak? Kalau yang sadar dia akan olahraga. Dia tahu makan banyak, makan malam
kurang baik. Tahu, tapi sadar nggak? Oh kalau sadar, dia jarang makan malam. Maksudnya dia sadar, oh iya makan malam ini kurang baik buat itu. Sadar namanya. Tapi kalau sekedar tahu, ya tahu dia. Tapi makan ya makan. Nah orang yang tahu olahraga itu sehat, ya dia tahu. Tapi olahraga ntar dulu gitu kan. Beda saudara. Nah karena joy ini, sukacita adalah sebuah sikap hati. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan sukacita kita dari hati. Meskipun kita tahu perasaan itu kadangkala dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tapi kalau kita memahami situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita tidak akan terganggu. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Nah kegembiraan itu memang sebuah sikap hati yang harus keluar. Kita nggak bisa mencari kegembiraan yang sementara dari keadaan dunia. Makanya firman Tuhan berkata begini. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tapi seringkali kita carinya dari dunia. Keadaan kehidupan seringkali membuat kita tidak sukacita. Keberadaan yang kita jalani di dunia ini seringkali kita tidak sukacita. Bahkan tadi kita seringkali bertanya-tanya kenapa Tuhan ini terjadi. Nah, Yakobus mengajarkan kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain temanya sukacita dalam pencobaan. Next, mengapa? Pertanyaannya. Mengapa kita harus bersukacita dalam pencobaan? Orang bertanya, ini firman ngolok-ngolok kita nih. Nggak ngalami kali si Yakobus nih. Betapa sulitnya hidup ini. Betapa pahitnya hidup ini. Ya. Padahal kita sering ngelihat jargon di kafe tentang kopi, ya kan? Kopi yang pahit itu nikmat katanya. Tapi hidup yang pahit kadang-kala memang tidak nikmat, saudara. Ya. Tapi kita harus memiliki perspektif ilahi. Sukacita, anggaplah sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya mengapa? Jangan kita berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Jangan kita berpikir bahwa Allah sedang berdiam diri. Tapi ini adalah sebuah kesempatan, sebuah sarana di mana kita bisa terbentuk secara utuh di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain kita terbentuk kerohanian kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Karena pencobaan itu adalah sarana. Mau dicobai? Mikir, enggak lah, jauh-jauhin lah. Nah ini seringkali ketika ditanya mau dicobai, kan kita udah tahu Allah enggak mencobai Pak, ada ayat nanti seterusnya kan. Nah itu konteksnya apa? Kita harus memahami. Seakan-akan pencobaan ayat ini sama ayat 13 kita bertentangan. Kata yang digunakan memang berbeda. Ya, kata yang digunakan berbeda. Kata pencobaan di sini, ya, itu dari kata pairasmos. Asal kata pairaso yang berarti percobaan untuk kebaikan. Tahu gak percobaan? Dites, diuji supaya mendapat hasil yang terbaik. Itu kata pairaso awalnya. Yang digunakan di sini pairasmos. Kalau kita terjemahkan secara letterak bisa trial. Tahu ya trial? Anak-anak sekolah yang kalau SMP, mau SD dari kelas 6 mau masuk SMP karena dia mau ujian, ada kata-kata yang selalu mungkin bisa didengar. Ini ada
try out. Tahu ya try out ya? Zamannya saya nggak ngalamin try out saudara, bener. Saya ngertinya setelah saya punya anak. Ada try out gitu. Zaman saya nggak ngalami itu try out gitu. Waktu dari SMP mau SMA ada try out. Maksudnya apa tuh try out? Uji coba. Supaya apa? Bisa mengerjakan lebih baik lagi. Mengerti dan memahami. Betul nggak itu? Try out begitu ya? Karena saya nggak ngalamin try out loh. Zamannya saya sekolah itu nggak ngalamin try out saudara. Ya. Nggak ada try outan. Saya lulus SMA tahun 86. SMP 83. Dulu nggak ada try out saudara. Kalau anak-anak saya mau try out nih Pi gitu kan. Mau uji coba dites bagaimana cara kerjakan gitu kan. Nah itu kata raso, percobaan untuk kebaikan. Ya. Diartikan sebagai cara menguji sesuatu dengan cara formal untuk menentukan sebagai efektif nggak nih, cocok nggak nih gitu lah. Nah pencobaan itu saudara, yang diterjemahkan dari arti trial itu adalah sebuah sarana untuk menguji. Menguji siapa? Menguji kita yang sedang mengalami, menjalankan. Itu formal diberikan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Sebuah ujian itu. Untuk apa? Untuk menentukan seberapa efektifnya, seberapa kita memiliki iman. Atau seberapa cocoknya kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mau terima pencobaan? Mau? Enggak ada anak SD kelas 6 disuruh try out dia nolak. Enggak ada. Enggak ada anak SMP kelas 3 waktu mau ujian disuruh try out dia nolak, enggak ada. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan kita nolak. Kita berdoa, jauhkan aku Tuhan dari pencobaan. Benar doa itu enggak salah. Dalam pengertian pencobaan tidak ada. Maksudnya jangan kita mengikuti kedagingan. Tapi kata pencobaan yang di sini ketika Tuhan mengizinkan menguji. Kita sedang menjalaninya. Ya harus berani dijalani. Amin. Mengerti maksud saya ya? Jadi kan kita suka doa gini. Jauhkanlah aku Tuhan dari pencobaan. Tidak salah. Maksudnya supaya kita bisa menguasai kedagingan. Tapi ketika kita sedang menghadapi sebuah ujian atau dikata lain pencobaan permasalahan hidup. Kita harus berani. Enggak usah doanya begini. Tuhan selesaikan Tuhan. Bukankah engkau jalan keluar? Beri aku Tuhan penyelesaian yang singkat. Kadang-kadang kita kan maunya instan. Nah ini kita kalau sudah tahu itu dia adalah sarana saudara. Tujuannya apa? Next. Melatih otot rohani kita. Pencobaan itu sarana melatih otot rohani kita. Kita sedang dilatih kesabarannya. Kita sedang diajarkan untuk kita tekun menghadapinya, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap benar-benar menyatakan engkau maha besar sehingga benar-benar iman kita dimurnikan. Bukan iman yang cari berkat, tapi iman yang mencari wajah Allah. Amin. Amin. Saya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Daud dalam khotbah maksud saya. Di dalam Mazmur 27 nanti Anda baca saja. Bagaimana Daud bisa menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Karena dia di ayat 8-nya di Mazmur 27. Dia mencari wajah Allah. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Carilah wajahku. Dia katakan maka wajahmu ku cari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi pencobaan, kita mau cepat-cepat selesai. Kita tidak sadar itu adalah sebuah latihan. Kalau Anda, siapa yang nge-gym di sini? Nge-gym, ada yang nge-gym. Saya dulu masa muda bukan nge-gym di sarana baik bagus-bagus ya. Saya pulang kerja, saya punya
bikin lah, itu dulu nggak ada tuh beli barbel begini. Dari semen, cari kaleng diisi semen begitu. Itu zamannya saya itu. Ini kalau Bu Saryaman ingat, itu di belakang rumah beliau itu ada latihan untuk olahraga untuk kita angkat, itu bikin dari. Saya satu kampung dengan Ibu Saryaman, rumahnya dulu di belakangnya, kalau masih ingat itu beliau Mas Sadri, itu depannya itu tempat latihan olahraga anak-anak itu. Itu bikin semua. Apa yang saya ingin sampaikan? Ketika kita latihan saudara, nah yang nge-gym nih ngerti nih ya, ada yang olahraga. Kalau Anda lari pagi aja saudara, betis saudara tuh habis selesai olahraga nanti sore sakit. Sakit. Kalau Anda latihan bicep, pakai barbel ya, sakit. Tapi unik ya, dilakukan lagi. Hello? Habis lari jogging, capek gitu kan. Pada pegel-pegel. Tapi dilakukan lagi. Betul nggak? Tapi kalau orang yang nggak sadar, aduh nggak enak olahraga. Selesailah, udah gue nggak besok-besok nggak mau lagi gitu kan. Nah pencobaan seperti itu harusnya kita sadari, ini untuk melatih kita. Nggak ada yang semuanya itu jadinya instan. Ini kalau perut yang lagi buncit ini supaya six pack ini lagi one pack saudara. Bukan six pack tapi one pack gitu ya. Pak nggak usah lihat perutnya Pak, udah one pack itu Pak nggak usah. Tapi ibu udah ngerti Pak ya gitu. Saya juga udah dipahami sama istri saya, one pack gitu kan. Nah ini paling susah untuk jadi six pack ya kan. Tahu ya six pack ya? Maksudnya tuh jondolnya 6. Six pack. Ya saya nggak tahu itu istilah dari mana. Tapi ya ototnya kencang lah perutnya. Jangan ada yang pegang perut, udah selesai lah kita. Maksud saya hanya begini, latihan itu enggak sebentar. Kita latihan kesabaran pun enggak sebentar saudara. Kesabaran itu bukan masalah kita bisa menunggu. Kesabaran itu masalah respon, masalah sikap hati kita. Jangan dipikir, wah Anda bisa menunggu antrian BPJS, Anda sabar. Belum tentu. Tapi sikap hati saudara bisa gak menerima? Ya namanya aku BPJS bukan sekedar itu. Tapi sikap hatinya tetap tenang dan teduh. Tidak ngedumel dan mengeluh. Hello? Siapa yang suka antri BPJS? Gimana sikap hatinya? Nyalain pemerintah kah? Ngomel-ngomel kah? Nyalain rumah sakit kah? Nah itu belum sabar. Itu Anda sedang dilatih. Dan sampai kita benar-benarnya buahnya matang, sampai kita tekun. Sampai benar-benar otot kita jadi semua ketika saya kasih gambar orang latihan. Sampai benar-benar otot kita benar-benar jadi. Ya jadi saudaranya Aderai lah. Ya kan, walaupun gak seperti Aderai gitu ototnya. Yang penting masa ototnya masih kuat ya. Dan begitu juga sebenarnya sarana supaya kerohanian kita, otot kerohanian kita ini kuat. Dalam setiap apa yang kita hadapi, kita tetap memuji Dia. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita tahu Dia ada di depan kita. Sehingga kita berani berkata dalam peperangan itu bahwa Jehovah Nisi, Dia adalah panji-panjiku. Amin. Maksudnya apa sih Tuhan panji kita? Orang yang habis berperang kalau nancepin panji itu dia menandakan menang. Bahwa dia sudah menang. Dan kemenangan itu yang dilakukan oleh Musa ketika Musa berkata Jehovah Nisi setelah dia mengalahkan bangsa Amalek. Kita tahu ya kisahnya ya, mudah-mudahan ingat. Pagi ini ada renungan untuk saya di mana bergereja. Ketika lelah tangannya si Musa begini. Bangsa Amalek unggul tapi ada yang menopang. Kuat, akhirnya dia menang. Makanya Musa Jehovah Nisi. Dia katakan Tuhan kemenanganku.
Tuhan panji-panjiku, dia yang memberikan kemenangan kepadaku. Harusnya kita begitu saudara. Jadi enggak gentar. Kita tahu, kita memahami apa yang kita sedang hadapi, sedang melatih otot kita. Ya kita disuruh sabar, kita supaya tekun, kita benar-benar mempunyai iman yang murni, bukan iman kacangan, bukan iman yang membabi buta, tapi iman yang mengerti dan mengenal Allah yang kita sembah. Amin? Amin? Amin. Nah next. Saat kita latihan sebenarnya udah diajaran di konteks Yakobus tadi. Saat kita menghadapi permasalahan saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 tadi dikatakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Saya gambarkan kalau di dalam olahraga. Aduh capek, aduh sakit. Dia gak ngerti bahwa itu sebuah pembentukan awal. Yang harus dikerjakan agar otot-ototnya benar kokoh. Betul? Begitu juga ketika kita menghadapi tantangan hidup, seringkali kita nggak menyadari dan memahami, kita udah nyalahin Tuhan dulu. Kita kekurangan, apa namanya di sini? Kekurangan apa? Hikmat, pengertian. Di sini bukan kita tentang pengetahuan, tapi hikmat akan pengenalan akan Tuhan. Ya. Atau bagaimana Tuhan sudah memberikan pengetahuan dan hal-hal lainnya untuk kita bisa menghadapi pencobaan. Makanya dikatakan hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yakobus sudah mengajarkan. Ketika kita dilatih nih, kita dalam sebuah permasalahan hidup. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus minta petunjuk. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Apa yang sedang engkau inginkan terhadap diriku Tuhan? Apa yang sedang engkau kehendaki terhadap diriku Tuhan? Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Supaya aku tetap memiliki iman, supaya aku tetap sabar, supaya aku tetap tekun. Tapi umumnya ketika kita menghadapi pencobaan dan permasalahan hidup, kita belum memahami bahwa itu tujuannya untuk mematangkan iman kita. Untuk mendewasakan kerohanian kita. Ya. Tapi kita berpikir tentang berkat-berkat jasmani saja. Sehingga apa saudara? Kita enggak tanya sama Tuhan tentang kehendaknya. Kita enggak minta hikmat Tuhan. Tapi kita selalu mintanya apa saudara? Selesaikan Tuhan. Tuhan, aku sudah enggak sanggup Tuhan. Lepaskan aku Tuhan dari masalah ini Tuhan. Padahal kita sedang dibentuk sama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia dan Yesaya kita ini tanah liat. Betul? Digambarkan sebagai tanah liat. Tanah liat kalau mau bagus diapakan dulu? Dibentuk. Dibentuknya diapakan dulu? Dibanting-banting. Dibejek-bejek gitu. Bahasa apa tuh dibejek-bejek ya tuh ya? Diremas-remas gitu. Ya. Pernah nonton film Ghost? Wah, yang nonton film Ghost banget ya. Buat keramik saudara. Kita tanah liat dibentuk. Tapi tangan Tuhan tidak diam. Jadi jangan berkata ketika kita masuk dalam sebuah permasalahan hidup, Allah sedang berdiam diri. Enggak, dia sedang membentuk. Dia sedang melatih kita. Oleh karena itu kita harus tanya, minta petunjuk. Jangan minta cepat-cepat selesai. Kadang-kadang kita lebih sering minta jalan keluar. Bahkan ingin cepat-cepat selesai. Tapi hari ini kita sadar. Kita harus minta hikmat Tuhan. Dengan kata lain minta petunjuk Tuhan. Tunjukkan Tuhan seperti apa yang harus aku sikapi masalah ini. Apa yang harus aku responi, ada rancangan apa di balik semua masalah ini. Gak gampang memang saudara. Tapi ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan petunjuk saudara. Petunjuk apa next? Jadi jangan minta dulu kita cepat-cepat mengeluh lalu minta jalan keluar. Ya. Seharusnya kita minta hikmat agar mengerti maksud dan dalam ujian. Tadi kita sudah
sepakat itu sarana, ujian ya kan. Dan kita sudah sepakat itu sedang melatih otot kita. Tapi dalam hal ini kita tanya otot yang mana yang kita sedang dilatih kan gitu kan. Kalau kita latihan kan enggak semua angkat berat itu atau angkat barbel atau gembel itu enggak langsung bicep jadi, perut. Jadi kan beda-beda, betul? Cara latihannya. Begitu juga di hadapan Tuhan kita diberikan permasalahan, sedang dilatihnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan ketika kita tanya instruktur kita tanya Allah kita, dia adalah komandan kita, dia adalah instruktur yang ajaib, dia adalah instruktur lebih dari segala-galanya, betul? Kalau kita nge-gym kan ada instrukturnya, betul nggak? Jangan sembarangan loh, latihan loh. Bisa keseleo. Ya kan? Saya yang nggak ikut nge-gym dulu saya beli bukunya bagaimana supaya saya ngelatih otot ini. Saya beli ada instrukturnya jadinya. Meskipun saya instrukturnya pasif. Dan kita juga terhadap Tuhan mungkin kita nggak bisa dengar suara Tuhan tapi instruktur Tuhan sudah ada jelas di dalam kebenaran firman Tuhan secara pasif. Dan dia sudah aktif terlebih dahulu. Amin. Dan instruktur itu sebenarnya mengajarkan kita ketika kita menghadapi permasalahan hidup ini. Kita sudah tahu dan ayat ini sudah sering kita bacakan. Ayat ini sering kumandangkan. Ayat ini sering kita lapalkan. Dan bahkan saudara di luar apa? Istilahnya di luar kepala. Maksudnya udah inget, udah katam. Ayat ini kan katam. Kalau saya matikan nih, Anda pasti ingat. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tolong matikan. Pasti ingat nih. Matikan cepat. Boleh. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang keras. 1, 2, 3. Yang diapakan saudara? Yang dikehendaki. Di dalam mana? Di dalam Kristus Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus udah diinstruksikan untuk mengucap syukur. Banyak duit? Lagi bokeh? Lagi banyak masalah? Lagi enak-enak saja? Tapi katanya apa? Mengucap syukur? Yang keras dalam segala hal, apapun situasinya, apapun kondisinya, instruktur kita sudah ngajarin mengucap syukur. Next, kan hafal. Pak nggak gampang Pak, itu mah teori. Bapak kan nggak ngerasakan. Tadi saya katakan duniawi seringkali kita mengeluh dalam menghadapi pencobaan. Tapi kalau kita sudah sadar, memahami, kita sudah mengerti akan perspektif ilahi. Pencobaan itu sarana kok. Bersyukur aja kita mau dijadikan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kita ini tanah liat dalam tangan pejunan loh. Dia yang sedang membentuk kita loh. Apa yang dia mau loh, dijadikan berarti loh kita. Amin. Sekelas saya belum ada Lego. Sekelas saya belum ada Hoya. Sekelas saya belum ada, apa kalau di mal-mal itu tempat bermain itu ya kan. Lalu ada time zone, belum ada ya untuk bermain-main bentuk-bentuk lilin dan sebagainya. Di zaman saya memang bentuknya itu pakai tanah liat. Dan saya selalu lihat. Dan yang mainan saya adalah sekelas saya ya dulu ya. Itu burung-burungan yang kita bisa beli 5 perak. Yang bisa ditiup berbunyi seperti burung tekukur. Halo? Windy ketawa, dia gak ngalamin. Cindy ya. Karena apa? Kalau dipikul-pikul itu ada celengan, ayam-ayaman. Halo, yang seangkatan saya ngalamin enggak? Ada celengan kucing-kucingan, yang ada kendi, yang paling murah apa? Burung-burungan. Enggak pernah beli ya? Saya waktu disiapkan khotbah saya ingat, aduh
Dulu saya main tiup burung-burungan. Saya nggak bisa bersiul sih kalau bisa ganti dengan begini nih. Kan suaranya sama tuh ya. Bisa ditiup. Ditiup saudara. Dan itu paling murah. Tapi tetap berarti gak? Tetap berharga gak? Saya ingin sampaikan gini loh. Kalau kita dibentuk oleh Tuhan, Sang Pejunan, kita tetap berharga loh. Walaupun sekelas burung-burungan tetap berharga. Amin. Punya nilai. Jadi ya mengucap syukur aja. Jelas juga di sana dikatakan. Saya lihat yang di sana aja deh. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 9. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 9 dengan jelas dikatakan begini saudara. Saya bacakan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi ketika kita masuk dalam pencobaan, instruktur kita ngajarkan udah jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Halo, kalau Anda sedang latihan sama instruktur gini, aduh gak mau, sakit gitu ya kan. Disuruh squat jam, aduh gak mau, sepegel. Gak jadi saudara, betul? Begitu juga kita di tangan Tuhan ketika kita disuruh, diperintahkan, diinstruksikan. Bersyukur dan jangan mengeluh. Bahkan jelas hakim itu ada di ambang pintu. Dia akan memberikan konsekuensinya maksudnya. Jangan kita bersungut-sungut, jadi mengucap syukur dan jangan mengeluh. Amin. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 juga dikatakan. Dan janganlah mengeluh seperti yang dilakukan sebagian dari mereka sehingga mereka dibunuh oleh malaikat kematian. Kalau kita nih mengeluh nih hidup ini nih, kita udah mati duluan saudara sebelum mati. Hello, kata-kata saya sedikit ekstrim dan kasar. Kita sudah mati sebelum mati. Ada istilahnya hidup tapi tidak hidup. Orang yang mengeluh itu pasti khawatir banget hidupnya. Firman Tuhan dengan jelas barang siapa yang khawatir dia tidak dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya. Gak bisa bergerak. Kita kalau ngeluh terus gak bisa beraktivitas saudara. Apa-apa udah takut, apa-apa udah marah, apa-apa udah cemas. Makanya dikatakan mereka dibunuh oleh malaikat kematian. Saya yakin di tempat ini gak ada yang ngeluh, amin. Apapun yang ada dalam kehidupan saudara. Anda sedang bersyukur, menyukuri. Dan tetap percaya Tuhan itu baik, amin. Kalau Anda sudah ngomong gini, apa Tuhan yang saya sembah? Kita sudah dibunuh oleh malaikat kematian. Gak bisa apa-apa saudara. Next. Kalau kita juga bersyukur, gak ngeluh, kita sukacita. Kan orang yang bersyukur dan tidak mengeluh dia sukacita dong, betul gak? Sikap hatinya tenang. Sikap hatinya penuh damai, betul gak? Mungkin iblis mengganggu, mungkin iblis gak berdiam diri. Kita digocok. Tapi kita ingat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku ya datang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat sebelum 18 kita juga semua hafal dan ayatnya pendek. Bahkan orang dalam kuis begini, ayat yang paling terpendek apa? Gitu. Nah, ini 2 ayat ini, 2 kalimat. Bersukacitalah senantiasa. Gampang dihafal. Tapi sulit dilakukan memang. Tetaplah berdoa, pendek. Tapi sulit juga dilakukan. Tapi ketika kita menghadapi ujian instruktur atau komandan kita, pelatih kita yang kita sebut adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dia penasehat ajaib, betul? Berarti dia pelatih yang ajaib, betul? Dia instruktur yang ajaib, betul? Bersukacitalah senantiasa, tapi tidak berhenti.
tetaplah berdoa. Nah kita berdoa, minta hikmat Tuhan. Minta apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan. Bagaimana sikap hatiku Tuhan. Beri kekuatan aku Tuhan. Kan begitu kan? Saya percaya hidup ini punya masalah. Tadi saya kenal kita banyak masalah. Tapi masalah kita kecil karena Tuhan kita amat besar. Kita punya Tuhan yang besar. Tinggal datang kok sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Pak pendeta mah enak ngobrol, ngomong gitu, gak punya masalah. Pendeta juga manusia. Bukan rocker aja jadi manusia, pendeta juga manusia saudara ya kan. Kalau kata lagunya, siapa itu? Penyanyi, rocker juga manusia gitu kan. Pendeta juga manusia. Punya masalah, ada masalah. Tapi dia hanya ingin bisa datang kepada Tuhan, penasehat ajaib. Dia komunikasi, dia tahu. Dia sudah tahu ada perintah mengucap syukur gak ngeluh. Ya gak usah ngeluh lah. Sukacita aja. Tapi uniknya ya kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah itu benar-benar tidak sama dari yang dunia berikan. Dunia memberikan dengan apa sih? Banyak duit, pergi kemana begitu kan. Nonton sana sini ya toh, punya mobil mewah dan sebagainya. Tapi apapun yang semua itu sebenarnya sementara, betul nggak? Tapi kita kasih Tuhan unconditional. Tidak ditentukan dengan kondisi. Dia begitu peduli dan memperhatikan. Dan kalau kita sudah menyadari itu saudara. Aduh hidup ini terlalu nikmat. Sukacita. Amin. Kita dekat dengan Allah. Bukan sekedar kita menyanyi. Hanya dekat padamu. Rasa tenang hatiku. Benar-benar kita tenang kalau kita ngobrol ketemu Tuhan, sukacita. Masalah ada, kita minta sama dia. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Sedang ingin membentuk apa di dalam hidupku Tuhan? Enggak cepat-cepat minta jalan keluar. Makanya Yakobus jelas-jelas mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Kata meminta itu kan kita tahu tentang doa. Ya doa. Tapi doa bukan doa lip service. Maaf nih saya katakan, doa bukan doa lip service. Saya menginginkan gini, ketika kita berdoa, benar-benar kita mengimani dengan sungguh apa yang kita ucapkan. Apa yang kita komunikasikan di hadapan Tuhan. Kalau Anda berkata begini, Tuhan perlindungkanku Tuhan. Berkati aku, Anda harus percaya itu sudah diterima dengan iman. Amin. Meskipun kenyataannya belum kita dapatkan. Bukan kita gila saudara, bukan. Bukan kita memanipulasi, tapi sebuah iman yang sungguh bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia adalah Jehovah Jireh, dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Jehovah Nisi, dia adalah Jehovah Tsidkenu dan sebagainya yang kita tahu gelarnya. Begitu lengkap Allah yang kita sembah. Jadi benar-benar kita imani. Makanya Daud di dalam konteks Mazmur 27 saudara, dia berani berkata. Anda baca nanti di rumah sampai ayat 8. Begitu dahsyatnya perkataan-perkataan pemazmur itu. Saya nggak bacakan di sini. Next. Kalau kita sudah komunikasi, miliki tekad yang kuat. Kalau kita latihan masuk ke gym baru 2 minggu, kita udah mau perut aja deh gampang nih contohnya nih saudara karena ini udah mau sispek nggak bisa. Bertahun-tahun saudara, iya kan? Udah push up mau ini nggak bisa 2-3 bulan. Ya. Kalau ibu hamil 9 bulan. Kalau pria yang perutnya besar nggak gampang itu saya tahu. Tapi harus punya tekad yang kuat. Maksud saya ketika kita menghadapi pencobaan. Yakobus jelas mengajarkan instruksinya.
Jangan bimbang. Miliki iman yang teguh. Sungguh-sungguh percaya. Percaya. Wah nggak sembuh-sembuh Pak. Kalau ada yang sakit, udah bertahun-tahun nggak sembuh. Maaf Bapak Ibu, saya punya penyakit dulu sampai saya jadi pendeta begini. Karena saya sakit. Hepatitis B kronis ya. Saya mungkin sudah pernah cerita di sini. Saya harus suntik interferon, uang sudah nggak ada. Saya berserah sama Tuhan. Saya sembuhnya berapa tahun? Virus sudah tidak ada lagi dalam tubuh saya. 13 tahun. Sebentar? Bentar kan? Kalau nggak ngalamin, cuman ngelihat angkanya. Tapi kalau ngalamin, harus berhenti kerja. Hepatitis B kronis itu nggak boleh capai. Saya marketing, saya sales yang naik motor keliling-keliling Jakarta, Bogor, Tangerang dan sebagainya. Nggak boleh capek. Marah sama Tuhan? Enggak, saya belajar. Tapi saya mengerti akhirnya, oh Tuhan mau buat saya seperti ini. Kalau enggak, saya nggak bisa khotbah di sini. Kalau saya kemarin-kemarin marah, padahal saya rajin ke gereja. Udah gitu ayat yang membuat saya sombong, saudara. Saya katakan saya sombong. Mazmur 91. Makanya waktu orang gemakan Mazmur 91 di zaman Covid, saya senyum-senyum. Kenapa saya senyum-senyum? Karena ayat itu harus dimengerti secara dalam. Kalau hati kita belum melekat, Tuhan gak lindungi. Anda bacalah di rumah. Jelas itu ayatnya. Barang siapa yang hatinya melekat, saya pun ditampar supaya saya melekat hati saya. Karena saya sedang bimbing orang yang hepatitis B. Beliau sudah almarhum, kawan saya, kawan dekat saya. Saya bermain kemana, ke Jawa apa dengan dia. Dia sudah almarhum. Saya sampai sombong begini, kan ada kawan saya ngomong gini, Tek, nama saya Tekwa Chinese-nya. Jadi suka dipanggil Tekwa gitu. Tek, kenapa? Menular loh. Tuhan melindungi. Penyakit sampar tidak ada. Wah saya kutip tuh Mazmur 91. Berapa bulan, hampir 6 bulan, hampir setahun tepar saya. Lebih dari teman saya. Baru saya sadar, hati saya belum melekat. Apa yang saya ingin sampaikan begini saudara. Setelah nggak ada ngalamin, ya saya punya tekad kuat untuk mengenal Tuhan. Untuk tetap beriman sama dia. 13 tahun. Makanya Yakobus katakan, sungguh-sungguh jangan bimbang. Memang waktu dalam kita mengalami ini saudara, godaan, gangguan, banyak. Disuruh ke orang pinter lah. Ya toh? Tapi puji Tuhan, saya disuruh makan sari lindung. Bener, lindung hidup-hidup, ditim keluar sarinya, saya minum itu. Enak. Dan saya disuruh apa lagi? Minum daun pepaya yang di blender. Setiap hari saya blender. Tapi kalau ke orang pintar, tar dulu deh, yang begini gue ikutin. Ada cara Tuhan sebenarnya. Apa yang saya ingin sampaikan, yang penting kita iman kita teguh sama Tuhan. Bukan karena obat itu semansarana. Bagian yang Tuhan kasih tunjuk melalui orang-orang. Sembuh total saya. Saya nggak marah dulu kok jadi kerja berhenti. Tapi terpujilah nama Tuhan, saya berhenti kerja, saya jadi pengusaha. Unik loh Tuhan loh kalau mau pakai kita loh. Maksudnya bukan pengusaha jadi konglomerat ya, waktu itu jadi pedagang. Kerennya pedagang, kan kerennya pengusaha kan. Ya jadi pedagang saya kan. Ya, yang penting kita tekad kita kuat. Makanya jelas ayat ini, jangan bimbang. Saya sedang ngajarin orang Grab ya. Wah sepi Grab gini, ya jangan bimbang, percaya Tuhan. Dan jangan mendua hati, saya ajarkan gini. Coba kamu pegang satu provider. Kadang-kadang nih orang-orang Grab, maaf ya nih kalau ada orang Grab ya. Pegang 2 provider, 3 provider. Dipikir hasilnya tambah banyak. Saya ajarkan gini, kamu pegang satu provider lah supaya kamu gak bimbang. Buka sana, buka sini. Kalau kamu jalanin A, yang B kamu gak jalanin, prestasi kamu jelek di B. Ntar kamu ikutin yang B, yang A jadi jelek. Bimbang. Itulah perintah Tuhan dengan jelas. Kita seringkali ini bimbang. Mau ikut ini juga, mau ikut ini juga. Istilahnya kaki kita ada di 2 perahu.
nggak bisa jalan. Yang ada Anda rusak saudara, betul nggak? Anda bayangkan di dua perahu. Perahu jalannya ke kiri, yang kiri, yang kanan jalannya ke kanan. Apa yang terjadi sama kita saudara? Tapi kita harus jangan bimbang. Tuhan ingin kita tetap percaya ini dalam bentukan Tuhan. Tuhan ingin kita benar-benar tetap teguh ini Tuhan, aku dalam tangan-Mu Tuhan. Aku sedang diproses untuk menjadi. Aku sedang dibentuk otot-otot rohaniku Tuhan. Dan suatu kelak aku akan bersaksi. Sungguh Tuhanku ajaib. Sungguh Tuhanku besar. Dan bagi kita semua yang masih dalam pencobaan. Saya juga ada dalam pencobaan. Beberapa kali saudara. Kalau saya mau kesaksian gak selesai nanti jam 2. Waktu anak saya kena cancer. Syok gak? Syok. Saya lagi di kota Malang waktu itu. Saya lagi besuk nengokin orang sakit. Baru lulus kuliah. Mau marah sama Tuhan? Enggak, saya cuma bilang sama anak saya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan sama kamu. Saya berani ngomong gitu karena apa? Saya ngalamin. Baru saya cerita, papimu jadi pendeta karena sakit. Apa yang saya ingin sampaikan, apapun yang sedang Anda alami, Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang membentuk sesuai dengan rencananya. Dan kita tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Next. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bapak. Engkaulah yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami jalani, Engkau ada di depan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Ya sungguh Dialah perisai kita. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri. Benar, kita mau berdiri bersama dengan Tuhan. Meskipun di tengah badai, dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai kapanpun kita mau tekad, tetap bertahan, tetap iman kita teguh, karena kita tahu Yesus yang menopang kita, Yesus yang menopang hidup kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, berdiri di tengah badai. Saya minta dengan hormat, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun
hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Engkau tahu setiap kami, keberadaan kami, bahkan Engkau tahu kekuatan kami. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki instruktur yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang maha besar, yang maha dahsyat. Oleh karena itu, terima kasih kalau Tuhan sudah campur tangan dalam hidup kami, membentuk kami sehingga persoalan, pencobaan yang kami alami itu membuat kami menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami bisa berkata bahwa pencobaan adalah kebahagiaan bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran ini menjadi rema bagi kami. Biar firman ini hidup dan terus hidup di dalam hidup kami dan berbuah. Buahnya lebat dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Segala puji, hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu. Mari arahkan tangan kita untuk Pak Pendeta kita yang memberkati kita. Dalam nama Yesus Kristus, turun atas hamba-Mu hikmat dan urapan lebih lagi untuk Pak Pendeta Ridwan yang sudah memberkati kami. Engkau melihat Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan buka jalan. Pakai kehidupannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan mengabarkan kabar baik bagi banyak orang, dan melalui hidupnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kau berkati istri, kau berkati anak-anaknya, kau berkati jemaat yang digembalakannya, dan Tuhan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar lagi untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih.